Jamaah Jawara yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini sekalipun cuaca kurang mendukung, alhamdulillah Bapak Ibu bisa menghadiri jamaah pengajian Jawara Sawangan Dororejo Doro dalam keadaan sehat. Untuk menyingkat waktu, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti akan disampaikan, yaitu saudara ini, maaf, kami datangkan dari Kerajaan Sriwindu, Kerajaan Sriwindu, yaitu saudara Jidat. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup doa. Sebelum acara kita mulai, terlebih dulu kami sampaikan informasi dari takmir Masjid Muslimah Dahlan. Sebelumnya kami akan bertanya, Bapak Ibu, kalau lesehan seperti ini kira-kira nikmat enggak? Kalau dibandingkan dengan duduk dengan kursi, enak mana ya kira-kira? Enak lesehan? Ini maaf, kami sampaikan informasi dari Takmir Masjid Muslimah Dahlan yang mana akan mengupayakan pengadaan sarana kursi di ruang ini, yang mana nanti akan dinikmati panjenengan semua untuk duduki. Oleh karenanya, barangkali Bapak Ibu mungkin tertarik untuk membantu pengadaan kursi sehingga nanti akan terwujud. Untuk tahap pertama, rencana akan pengadaan sejumlah 100 kursi. Nah, sesuai dengan hasil rapat dengan cara sistem lelang. Panjenengan mau ngisi 1 juta ya boleh, mau ngisi 500 boleh, monggo, sesuaikan dengan kemampuan panjenengan. Ini informasi dari takmir, mudah-mudahan panjenengan bisa membantu agar terwujud. Untuk selanjutnya, acara yang berikutnya, mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan saya bawakan saya sendiri. Mohon maaf barangkali nanti suara saya itu nanti terketok, karena ini mengenang saya pada waktu tahun 69-70 saya belajar ini. Baru kali ini kami buka. Sehubungan kelompok saya berdelapan, saya tawari kok tidak ada yang bersedia, wes ora masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin. Rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayr. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum qayanaduha lam ya'tikum nadhir. Sadaqallahul azim. Langsung meninjau acara inti. Oh ya, maaf, untuk acara selanjutnya sambutan dari Ketua Ranting atau PRN dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurdianto selaku sesepuh PRN Dorejo dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Doro. Yang saya hormati Ketua PRN Dorejo beserta perangkatnya atau pengurus yang lain. Yang saya hormati jamaah New Jawara PRN Dorejo, Doro dan Sawangan serta PRA Dorejo Doro. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, karena dengan bersyukur kita akan diberi nikmat. Salat dan salam tahatur kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, sehingga kita semua dan harapan dan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pengajian rutinan bulanan sekali yang pada tahap atau untuk kesempatan kali ini adalah di Doro, yaitu di kelompok 4 ya, di kelompok 4. Kemudian alhamdulillah ini juga banyaknya hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua akan saya sampaikan berkaitan dengan tentang keuangan yang beredar. Ya. Hal ini belum beredar, tapi biasanya sudah beredar. Nah ini keuangan baik itu Sawangan, Doro, Rejo dan Doro itu dikelola oleh Bendara 1, yaitu yang ada di Dorejo. Dan ini mengapa biar satu pintu? Karena terus terang untuk hal-hal yang bersifat urgen itu adalah kami serahkan pada PRN Dorejo. Termasuk kali ini kalau misalkan pas jatuh di Doro ini kami serahkan juga pada Dorejo untuk pembawa yang pengantar atau yang mengisi pengajian, termasuk yang qiraat dan sebagainya. Ya, sehingga untuk Doro ini adalah makmum. Ya. Makmum, pokoknya semuanya kami serahkan pada Dorejo. Dan kami juga percaya ini nanti akan amanah. Ya. Kemudian nanti kita simak bersama-sama, yaitu oleh Mas Ustadz Zidan Irdiansyah. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan akan menambah wawasan dan ilmu serta bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kalau nanti ada tanya jawab nanti pada selesainya pengajian inti. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ketua PRM Doro yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya acara inti yang akan disampaikan oleh Jidan. Kepada Jidan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Shadaqallahul alim. Hadirin jamaah, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Diawali dengan hujan deras, alhamdulillah sudah reda sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki, niat dan hati kita untuk mengaji di masjid tercinta yaitu Jamul Timah Dahlan, yang semoga selalu dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada sahabatnya dan kemudian kepada kita selaku pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya saya di sini, kami di sini untuk memberikan atau belajar bersama, sifatnya yaitu sharing atau belajar bersama, karena banyak yang ilmunya lebih tinggi seperti Bapak Ustadz Turjanto, Bapak Ustadz Supriyadi dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawakan keberkahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, berarti sekitar 2 minggu yang lalu kami ditugaskan untuk mengisi kajian musyawarah. Sebenarnya antara siap dan tidak siap, karena setahu saya yang akan mengisi pada malam hari ini yaitu Ustadz Faiz sebenarnya, tapi entah bagaimana ceritanya tiba-tiba saya yang ditunjuk. Mohon maaf kalau ada kekeliruan yang apa yang saya bawakan pada malam hari ini. Hadirin, pun kemarin saya tanya temanya apa kira-kira buat pengajian musyawarah pada hari ini. Kemudian ada yang jawab, "Wes bebas kok." Kalau ini malah bingung Bapak Ibu. Bebas temanya tema apa niku bebas. Akhirnya kalau mempunyai inisiatif, mumpung masih berdekatan dengan bulan Rajab, kita akan memberikan tema yaitu tentang
hikmah Isra dan Mi'raj. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram. Pada saat Nabi Muhammad di Masjidil Haram atau di Mekah, itu Nabi Muhammad sudah menjadi titik terendah pada saat itu, karena sebelumnya Nabi Muhammad mengalami masalah yang serius, yaitu kehilangan istri tercintanya yaitu Khadijah. Kemudian sesaat setelah itu kehilangan pamannya Abu Thalib. Kemudian sesaat setelah itu kemudian dicaci oleh masyarakat Mekah, diludahi dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Landscape masyarakat Taif, apa itu landscape? Landscape itu gambaran masyarakat Taif itu lebih berpendidikan daripada masyarakat Mekah. Makanya Nabi Muhammad mengajak umatnya, kaumnya seperti Abu Bakar, kemudian Zaid bin Thabit dan lain sebagainya untuk hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif mengira akan disambut baik oleh masyarakat Taif. Akan tetapi tidak. Justru ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Taif itu dilempari batu sampai giginya berdarah, kemudian Zaid juga berdarah-darah. Kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad SAW itu duduk istirahat karena terlalu lelah perjalanan ini. Ketika saat duduk-duduk di bawah pohon, malaikat Jibril datang, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Mujadaka ila sama." Angkat tanganmu wahai Muhammad, tengadahkanlah tanganmu ke atas langit. Berdoalah kepada Allah supaya aku mengangkat gunung-gunung di sekitar ini untuk menghimpun atau menutup kota Taif ini. Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "La innahu qaumun la ya'lamun." Tidak, kaum ini belum mengetahui kebenaran. Kaum ini belum mengetahui tentang kebaikan-kebaikan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada misal nih, kita punya bayi, kita punya balita yang belum tahu apa-apa, kemudian menumpahkan minuman atau menginjak makanan kita yang mau kita makan. Kira-kira bayi yang berusia sangat belia itu mau kita marahin atau diarahkan? Kan diarahkan. Makanya Nabi Muhammad itu berkata kepada malaikat Jibril, "La innahu qaumun la ya'lamun." Sesaat setelah itu sebelum kejadian, kemudian Nabi Muhammad berdoa, "Ilahi ila man taqiluni ila qaribin yuhdini am ila ba'idin yu'limuni fa ana radin ma lam tardab alayya wala haula wala quwwata illa billah." Kemudian Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, setelah aku bertugas untuk hijrah dari Mekah menuju ke Taif ini, kemana lagi engkau akan perintahkanku? Apakah aku habis ini akan diperintahkan lebih dekat lagi dan aku akan dipukuli dan aku akan dilempari batu? Ataukah aku akan diutus olehmu perjalanan yang sangat jauh dan aku di sana lagi akan dilempari batu? Tidak apa-apa ya Allah. Fa ana radin ma lam tadab alayya. Aku ridho ya Allah selama itu perintahmu dan selama engkau tidak marah kepadaku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu masalah yang paling serius. Kemudian
Nabi Muhammad ini bingung, apa habis ini Allah akan membawaku kemana? Allah akan membawaku kemana? Ternyata jawaban Allah itu sangat-sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian didatangkanlah malaikat Jibril. Ada suatu riwayat yang lain, malaikat Jibril bersama dengan malaikat Israfil untuk membersamai Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian didatangkanlah satu hewan yang kita kenal dengan namanya buruk. Buruk itu seperti kuda, tapi tidak lebih besar dari kuda dan mempunyai sayap putih. Ketika buruk itu laju seperti sejauh mata kita memandang. Jadi ketika kita berketik lagi, di sana buruk bersama situ. Itu. Kemudian dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di sana beliau turun dari buruk. Kemudian masuk ke Masjidil Aqsa untuk sholat 2 rakaat. Ada suatu riwayat juga yang ketika Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa itu mengimami 120.000 nabi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan Mi'raj. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu langsung bergegas menaiki buruk. Waktu itu buruk tidak mau ditunggangi, oleh siapapun. Kemudian malaikat Jibril menegur buruk, "Wahai buruk, apa yang kau lakukan? Dia seorang yang paling mulia di muka bumi ini." Kemudian ketika itu buruk mengeluarkan keringat dan kemudian mau ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian naiklah Nabi Muhammad di atas punggung buruk, kemudian naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sebelum sampai Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad menuju langit pertama, dan di sana ada penjaganya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Diketuk pintunya. "Siapa engkau?" "Aku Jibril." "Bersama siapa?" "Bersama Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" "Sudah." Kemudian dibukakan oleh Nabi Adam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Di sana ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian ditanya lagi, "Siapa engkau?" "Aku Jibril." "Bersama siapa?" "Bersama Muhammad." "Apakah Muhammad telah diutus?" "Sudah diutus." Kemudian dibukakan lagi sampai langit ke-7. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian naik ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk naik lagi sendirian, yaitu ke Sidratul Muntaha. Kemudian sesaat ketika itu Nabi Muhammad bilang kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, jangan engkau tinggalkanku sendirian. Aku takut Jibril. Jangan engkau tinggalkanku sendirian." Kemudian jawab Jibril apa? "Derajatku sampai sini saja. Orang-orang yang lebih tinggi dari derajatku bisa menemui langsung ke Sidratul Muntaha." Itu kata Jibril. Ada suatu riwayat juga ketika itu Jibril pingsan karena memang makomnya Jibril itu sampai situ saja. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sholat. Kalau kita lihat wahyu-wahyu yang lain seperti zakat, itu melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian puasa melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian haji melalui perantara malaikat Jibril. Sedekah juga melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi ketika sholat, wahyu sholat datang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tanpa sekat kemudian ke Rasulullah SAW. Maka begitu pentingnya nilai dan keutamaan sholat ini. Begitu pentingnya nilai dan keutamaan atau hikmah dari sholat ini. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad diberikan wahyu sholat, yaitu 50 kali. Yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dengan senang sebelum masuk ke Sidratul Muntaha,
Sebelum menerima sholat, Nabi Muhammad berkata kepada Allah, At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Pada riwayat lain, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW tidak egois, tidak hanya keselamatan hanya diberikan kepada saya dan Jibril atau malaikat-malaikat yang lain. Nabi Muhammad tidak ingin keselamatan itu hanya diberikan kepada aku, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad dengan ketidakegoisannya berkata lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Yaitu umat-umat yang soleh, umat-umat yang mengikuti kebenaranku akan mendapatkan juga keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat yang mengikutiku dan mengikuti kebenaranku akan mendapatkan keselamatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikanlah itu wahyu 50 waktu kali sholat. Turunlah Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kemudian turun lagi. Nabi Ibrahim itu tidak berkata apa-apa. Di saat bersamaan itu Nabi Ibrahim lagi bersenderan di Baitul Ma'mur namanya. Bukan Baitul Ma'mur Abu Kembang, Baitul Ma'mur namanya. Kemudian tanpa berkata sepatah kata pun, kemudian turun lagi Nabi Muhammad ke langit ke-6. Kita tahu di langit ke-6 yang jaga siapa Bapak Ibu? Nabi Musa. Di sana di stop sama Nabi Musa, stop. Apa yang kau dapat Muhammad? Kata Nabi Musa, apa yang kau dapat? Ini Nabi Musa, aku mendapatkan wahyu sholat berapa kali? 50. Minta lagi kamu Muhammad, umatmu gak akan sanggup. Umatku saja, Nabi Musa kan terkenal kekar-kekar umatnya. Umatku kekar-kekar, kuat-kuat, 50 waktu sholat dalam sehari pun tidak mampu, apalagi umatku yang sekitar-kita kecil-kecil ini. Kemudian Nabi Muhammad minta lagi, turun 5, ditipati 5, turun lagi sampai Nabi Musa di stop lagi berapa? 45 Nabi Musa. Minta lagi, kemudian turun berapa lagi sekarang? 40. Minta lagi, singkatnya 9 kali. Nabi Muhammad minta diskon, korting lah ibaratnya. Misalnya ibu-ibu belanja, ini berapa Bu? 50.000. Dinyam 5.000. Ibaratnya seperti itu. Kira-kira dikasih nggak sama penjualnya? Dikasih nggak Bapak Ibu? Niki pinten Pak? Saya kata Ibu, 5.000 be, orang cuma Bali. Kan biasanya seperti itu. 5.000. Ibaratnya seperti itu. 50 kali waktu sholat dinyang menjadi 5 kali waktu sholat. Ketika sudah sampai 5 kali waktu sholat, Nabi Muhammad turun lagi bertemu dengan Nabi Musa dan di stop lagi. Kemudian apa kata Musa? Berapa sekarang? Sudah 5. Minta lagi. Coba minta lagi, umatku gak akan kuat. Saya malu Nabi Musa. Dari 50 waktu kali sholat sampai 5 kali sholat, saya disuruh minta lagi sama engkau. Saya malu. Kemudian disinilah kebenaran perkataan Musa itu. 50 kali waktu sholat kita pasti gak mau Bapak Ibu. Bayangkan setiap 15 menit sekali adzan, 15 menit sekali adzan, 15 menit sekali adzan. Kira-kira mau enggak? 15 menit sekali kita ke masjid, pulang lagi ke rumah, TikTokan, scroll Instagram atau WhatsAppan, adzan lagi, ke masjid lagi. Berat ya? Berat gitu. Makanya Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta diskon lagi kepada Allah menjadi 5. Dan banyak kita saksikan Bapak Ibu sekalian, 5 waktu sholat pun terasa berat. Apa enteng? Ayo, 5 waktu sholat pun terasa berat atau enteng? Berat. Banyak misalnya subuh masih ketiduran, duhur masih kerja, asar terus kemudian maghrib terus Pak Iso. Kan seperti itu biasanya. Nah, itu kebenaran perkataan Musa kepada Nabi Muhammad bahwasanya umatmu itu walaupun 5 kali sholat dalam sehari itu banyak yang tidak sanggup.
Hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat Mi'raj Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu, yaitu sholat yang pertama. Kemudian di saat yang bersamaan juga ada salah satu ayat yang turun tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dan kita tahu yaitu 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu saya pernah baca buku itu yang judulnya Mukjizat Al-Quran. Karyanya saya lupa. Pokoknya sampulnya berwarna putih, itu tahun 2020. Saya baca itu waktu di pondok. Itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai terakhir itu tanpa perantara malaikat Jibril, langsung tanpa sekat, langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan ayat Mi'raj. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad pulang. Setelah selesai melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pulang. Turun lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang ke Mekah. Sesampai di Mekah, Nabi Muhammad masih bingung dan duduk di depan Ka'bah. Duduk di depan Ka'bah sambil, ibarat bahasa kita itu pelongo-pelongo, bingung, melongo, merenungi kejadian semalam. Merenungi kejadian semalam. Kok bisa gitu? Nabi Muhammad itu masih bingung, masih bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Kok bisa? Kemudian dari jauh sana ada Abu Jahal. Kalau masyarakat Quraisy itu menyebutnya Abul Hakam, Fir'aunnya pada zaman Quraisy. Fir'aun itu namanya apa? Artinya raja. Fir'aun itu raja. Kalau di zaman Nabi Musa, Fir'aun namanya siapa? Nama asli Fir'aun sinten Bapak Ibu? Ramses II. Nah, Fir'aun itu gelar, ibarat di Indonesia itu presiden terus apalagi, pokoknya raja pada zaman itu. Abu Jahal lihat Nabi Muhammad di depan Ka'bah, pelongo-pelongo, bingung, disamperin sama Abu Jahal. Hai Muhammad, bahasa kita, kenapa kamu ngelamun? Mengapa kamu pelongo-pelongo sendirian? Kemudian Nabi Muhammad dengan polosnya bilang kepada Abu Jahal, semalam saya diperjalankan dari Masjidil Haram, dari sini, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Semalam penuh, semalam selesai, semalam suntuk, selesai. Dan kemudian saya kesini lagi, naik buruk, naik dengan kendaraan kuda yang bersayap putih. Kemudian Abu Jahal mendengar berita itu, kemudian bertanya lagi, masa iya Muhammad? Saya bersama pasukanku ketika berdagang ke Palestina itu menaiki atau menunggangi kuda yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi itu sekitar 1 bulan baru sampai Palestina. Mengapa engkau ceritakan hanya semalam? Tanya Abu Jahal kebingungan. Jadi ketika Abu Jahal bersama pasukannya itu untuk pergi ke Palestina, itu Abu Jahal itu waktunya untuk dari sampai ke Palestina itu 1 bulan, pulang lagi 1 bulan, berarti 2 bulan. Kemudian Nabi Muhammad cerita, 1 malam saya bahkan naik sampai langit ke-7. Di sana bertemu Nabi ini diceritakan sedetail mungkin sama Abu Jahal. Abu Jahal itu memiliki julukan Jahal ya. Memang namanya sebenarnya masyarakat Quraisy itu menyebutnya Abul Hakam. Tapi umat Islam menyuruh kita untuk memberi nama Abu Jahal karena sangat bodoh. Sangat bodoh Abu Jahal itu. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang mengaji di rumah,
sedang mengaji di rumah, Abu Jahal dan Abu Sufyan itu datang. Ibarat ini rumah Nabi Muhammad. Kemudian di sini Abu Jahal, di sini Abu Sufyan, di sini satu lagi kaum Quraisy. Saya lupa namanya ini siapa. Pokoknya ada bertiga. Itu mendengarkan Nabi Muhammad mengaji. Kemudian pulang, pagi-pagi pulang, mengaji dari malam sampai pagi Nabi Muhammad itu. Kemudian pulang di tengah perjalanan, tiga-tiganya itu bertemu. Kemudian, kenapa kau di sini? Tanya Abu Jahal kepada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan menjawab, saya dari rumah Muhammad. Apa yang kau dengar? Sepertinya kebenaran. Kemudian bertiga orang itu janji, habis ini besok kita jangan kesini lagi, karena ketika kita di sini kemudian kita memberitahu masyarakat kita, nanti mereka semua beriman. Kemudian berjanjilah mereka bertiga untuk tidak lagi datang ke rumah Nabi. Hari berikutnya datang lagi tiga-tiganya itu, padahal sudah sepakat berjanji tidak datang lagi. Sukunya Abu Jahal memberikan makanan gratis kepada jamaah haji. Hari berikutnya sukunya Nabi Muhammad memberikan secara gratis kepada jamaah haji. Itu seterusnya. Makanya ketika suku Muhammad ada nabi dan suku saya tidak ada nabi, kalau misal suku saya beriman semuanya, maka suku saya kalah. Sukunya Abu Jahal kalah dengan sukunya Nabi Muhammad. Makanya Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Itu sangat bodoh. Berarti kan dia masuk neraka gara-gara gengsinya. Tahu kebenaran Nabi Muhammad menyampaikan hal yang benar, tapi Abu Jahal menolak. Makanya disebut sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Memang sangat-sangat bodoh. Hanya gara-gara itu saja Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Hadirin, kemudian Abu Jahal berkata kepada Muhammad yang masih hidup dan menceritakan kejadian Isra Mi'raj, berkata, apakah engkau mau menceritakan kejadian ini kepada seluruh masyarakat Mekah, wahai Muhammad? Iya. Kemudian Abu Jahal menggandeng tangan Nabi Muhammad menuju ke salah satu bukit. Ada yang meriwayatkan itu namanya Bukit Abi Kubais. Naik ke atas bukit itu, dalam suatu riwayat bukit itu tidak boleh dinaiki kecuali hanya untuk iklan. Dalam artian iklan itu ketika ada kepala suku yang meninggal diumumkan di atas bukit itu. Ketika ada anak kepala suku yang baru lahir diumumkan di atas bukit itu. Pokoknya pengumuman bukitnya. Tidak boleh ada seseorang tanpa izin terlebih dahulu untuk menaiki bukit itu. Kalau ketahuan dipenggal pada saat itu. Tapi Abu Jahal menggandeng tangan Nabi Muhammad untuk menaiki bukit Abu Kubais itu. Disaksikan banyak oleh masyarakat kafir Quraisy dan masyarakat yang beriman pada saat itu. Itu sebuah kejanggalan yang terjadi pada saat itu. Baru kali ini terjadi Abu Jahal bergandengan tangan dengan Nabi Muhammad menaiki bukit Abi Kubais. Kemudian berkumpullah masyarakat kafir Quraisy untuk melihat Abu Jahal dan masyarakat yang beriman untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal berteriak, wahai kaum Quraisy, kemarilah. Setelah ini akan ada cerita dari Muhammad. Kemarilah, setelah ini akan ada cerita dari Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bercerita dari Masjidil Haram, kemudian naik burung yang bersayap, berbadan kuda dan yang bersayap, kemudian naik ke langit ketujuh. Di sana bertemu ini, kemudian diperintahkan waktu sholat, semuanya diceritakan, termasuk Nabi Muhammad bercerita, disaksikan oleh malaikat-malaikat di sana ketika Mi'raj. Nabi Muhammad diperlihatkan siksa kubur, diperlihatkan azab neraka, diperlihatkan nikmat surga, diceritakan semua sedetail mungkin oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah selesai bercerita kepada masyarakat tersebut, Abu Jahal berkata lagi dan dengan nada yang berteriak,
agama Muhammad akan selesai. Lihatlah kaumku, kaum Quraisy maksudnya. Lihatlah kaumku. Muhammad berkata dusta. Muhammad bercerita bohong. Muhammad bercerita ngarang. Intinya Muhammad itu hanya mengarang. Masa iya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kemudian naik langit ke-7, kemudian turun lagi hanya semalam? Kan tidak mungkin. Kemudian kafir Quraisy itu semakin kafir dan orang-orang yang beriman itu goyah imannya, bimbang. Masa iya? Itu orang-orang yang beriman pada waktu itu. Jadi ketika Nabi Muhammad selesai bercerita tersebut, masyarakat kafir Quraisy makin kafir dan masyarakat yang beriman itu bimbang, bingung. Kemudian Abu Jahal berkata kepada kaumnya, ini kalau saya bercerita atau mendatangi salah satu kawan Muhammad, maka selesai sudah agama Muhammad. Yaitu siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Jahal itu turun dari Bukit Abi Qubais bersama kaumnya mendatangi rumah Abu Bakar. Di saat itu Abu Bakar sedang di belakang rumah, sedang berkebun. Kemudian Abu Jahal berteriak, Abu Bakar keluar, Abu Bakar keluar. Itu kemudian Abu Bakar keluar dan Abu Jahal berkata kepada Abu Bakar, kawanmu itu Muhammad telah berdusta kepada semua orang. Kawanmu Muhammad telah bercerita bohong kepada semua orang. Kemudian Abu Jahal menceritakan kejadian Isra Mi'raj kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar tersenyum. Kemudian berkata lagi kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalaupun Nabi Muhammad berkata dinding ini warnanya putih padahal hitam, saya akan percaya dan saya akan membohongi mata kepala saya sendiri untuk mengatakan hitam. Begitupun sebaliknya, jika dinding ini berwarna putih kemudian Nabi Muhammad berkata itu hitam Abu Bakar, kemudian saya akan membohongi mata kepala saya sendiri dan berkata itu adalah warna hitam. Saking berimannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu riwayat juga ketika keyakinannya Abu Bakar, keimanannya Abu Bakar ditimbang oleh seluruh masyarakat, seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in sampai zaman kita semuanya, itu niscaya lebih berat timbangannya keyakinannya milik Abu Bakar, saking berimannya kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesaat setelah itu Abu Bakar bertanya lagi kepada Abu Jahal, Abu Jahal, sekarang Muhammad di mana? Nabi Muhammad di mana? Dia di sana, masih di atas bukit Abi Qubais. Kemudian Abu Bakar bergegas untuk mendatangi Nabi Muhammad. Di tengah gerombolan bukit Abi Qubais kan di bawahnya kan ada masyarakat Islam, masyarakat mukmin dan masyarakat kafir Quraisy sedang berkumpul. Kemudian dari kejauhan Abu Bakar berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Seakan-akan membelah kerumunan itu. Kemudian Abu Bakar naik ke bukit Abi Qubais. Kemudian sampai di hadapan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kau ceritakan? Apa benar Nabi Muhammad yang engkau ceritakan kepada Abu Jahal dan masyarakat Quraisy itu tentang Isra Mi'raj? Engkau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki buraq dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ke-7, kemudian di sana bertemu Nabi ini sekalian. Kemudian Nabi Muhammad berkata, iya benar. Kemudian Abu Bakar berkata dengan nada berteriak, Anda benar wahai Muhammad, Anda orang yang benar Nabi Muhammad. Kemudian kaum yang tadinya beriman kemudian goyah, kemudian berpikir lagi, oh iya ini kan Nabi Muhammad. Kemudian dia jadi goyah keimanannya.
Ini kan Nabi Muhammad membawa kebenaran. Kemudian dikuatkan keimanan itu oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, saya minta satu, bolehkah Nabi Muhammad? Ya boleh. Ceritakanlah kepada masyarakat di bawah bukit ini tentang bagaimana bentuk Palestina, bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana jalannya seperti apa, kemudian rumah-rumahnya bagaimana, pasarnya bagaimana, Masjidil Aqsa itu bagaimana, tiangnya ada berapa, keramiknya ada yang pecah atau tidak. Ceritakanlah kepada masyarakat Quraisy. Bapak Ibu ketahui, Nabi Muhammad itu belum pernah menginjakkan kakinya di Palestina setelah Isra Mi'raj atau sebelum itu. Tapi Nabi Muhammad menceritakan tentang bagaimana Palestina. Yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Quraisy itu sering berdagang. Kafilah-kafilahnya itu sering ke Masjidil Aqsa, sering ke Palestina untuk berniaga, untuk berdagang. Jadi masyarakat Quraisy itu tahu persis bagaimana bentuk pintu gerbangnya, bagaimana jalannya, bagaimana pasarnya, bagaimana Masjidil Aqsa-nya, tiangnya ada berapa, karpetnya menggunakan yang seperti apa, ibaratnya seperti itu. Itu masyarakat Quraisy tahu persis. Sedangkan Nabi Muhammad tidak tahu, karena Nabi Muhammad benar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagian penting yang harus kita yakini, karena ini bukan keyakinan akal. Karena kalau diterima akal itu tidak akan mungkin masuk ke dalam logika kita. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah keyakinan iman hati. Kalau hati kita yakin peristiwa Isra Mi'raj itu ada, maka keberkahan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini Bapak Ibu sampai jam berapa nih? Setengah 10 apa jam 10 pagi? Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu kisah apa yang pernah saya baca dari Nabi Muhammad naik burung bersayap, kemudian naik langit ketujuh, bertemu dengan nabi-nabi di setiap langit-langitnya, pintu-pintu langitnya. Jadi itulah perjalanan spirit Isra Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan dan Mi'raj derajat paling tinggi. Kalau kita ingin memiliki derajat yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali jangan pernah kita tinggalkan yang namanya sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang tanpa sekat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sholat saja bisa celaka. Dalam Al-Quran yang terdapat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Sholat itu sebentar Bapak Ibu sekalian, cuma 5 menit selesai, kemudian sudah 5 menit selesai sudah. Sebentar. Kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Yang kaya akan mati, yang miskin akan mati. Di sana semuanya sama, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama. Kita nanti akan meninggal Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi kita akan meninggal, dan bumi ini semuanya akan hancur pada hari kiamat datang. Kita tidak punya siapa-siapa lagi di sana selain bekal yang kita bawa dari dunia ini. Yang rajin mengaji, tambah lagi mengajinya agar besok memanen di yaumul akhir. Yang senang bersedekah tambahkan lagi. Nanti kita akan merasa, karena ini kita bukan tidak selamanya di sini.
yang anak-anak meninggal juga banyak, orang tua yang meninggal banyak, anak-anak banyak, remaja banyak, usia 20 ke atas juga banyak. Tidak ada yang tahu kita sampai kapan usianya. Maka pintar-pintarlah kita untuk mengolah waktu yang Allah titipkan kepada kita, karena ini sangat berharga. Karena ini sangat berharga. Orang yang meninggal saja itu ditanya ingin kembali lagi ke dunia, ingin kembali lagi ke dunia untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat. Dunia itu tempatnya bercanda. Jadi kita itu sering hal yang serius tapi main-main, hal yang main-main tapi serius. Contoh, kita bermain game, kita bermain gadget, itu kan cuma permainan. Itu kan merasa mendengar, yang melihat seakan-akan tidak melihat. Mereka semua yang ketika adzan berkumandang mendengar ada suara adzan, tahu bahwasanya ini datang waktu sholat, kemudian seakan-akan dia tidak mendengar suara adzan tersebut. Melihat orang-orang pada naik motor ke masjid, tahu bahwasanya ini masuk waktu sholat, akan tetapi seakan-akan tidak mau, tidak peduli apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Maka dari itu perbaikilah diri kita sendiri. Kita usianya berapa Bapak Ibu? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? Bahkan ada yang 70 tahun. Itu nanti kita semua akan meninggal. Dan di sana tidak ada lagi pertolongan. Anak kita sudah memiliki kesibukan masing-masing di sana, di akhirat. Kan ada itu dalam Quran surah Abasa, yaitu wa ummihi wa abi, ibu dan bapak. Kemudian yauma yafirul mar'u min akhi, semua orang lari dari keluarganya. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya, wa sahibatihi wa bani, anak-anak dan saudaranya. Semua akan mempertanggungjawabkan perkara masing-masing. Saya kalau misal merenung suka mikir, ini sampai kapan saya hidup di muka bumi ini? Apakah besok saya masih hidup? Apakah besok saya masih hidup? Tadi ada berita meninggal, seorang selebritis, mungkin ada yang tahu ya, usia 26 tahun meninggal. Itu selebgram, TikTok, Instagram, itu ada yang mengetahui usia 26 tahun ditemukan meninggal di apartemennya, tak bernyawa. 26 tahun dijatah oleh Allah, sampai situ saja usianya. Kita yang usianya 30, 40, 50 harusnya bersyukur dan tingkatkan lagi ke ibadah-ibadah itu. Karena usia-usia itu 60, 70 itu sangat rentan dengan kematian. Tidak menutup kemungkinan yang usia-usia muda seusia saya atau yang lainnya itu juga rentan kematian, karena kematian tidak ada yang tahu. Cukup kematian yang menjadi pengingat kita. Kan di sini kan, besok masih kita bisa hidup lagi, besok kita masih hidup lagi, masih sehat lagi, besok masih sehat lagi, tidak mungkin sakit. Itu kan yang ada di pikiran kita. Tapi di sini semua kita akan merasakan kematian. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin cukup itu apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai kepada kita dapat memetik suatu pelajaran, yaitu kalau kita ingin selamat, jangan tinggalkan sholat. Kalau kita ingin senang di akhirat, jangan tinggalkan sholat lagi. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, jangan tinggalkan sholat. Kalau sholat kita sudah benar, maka ibadah-ibadah lain, maka perilaku kita yang lain akan ikut benar kalau kita sholatnya sudah benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira itu dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa masturun istabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.